Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya mas saya Tommy di hari ini 1 Mei 2025 atau bertepatan dengan Hari Buruh. Hidup buruh. Jadi siapa yang merasa jadi buruh atau buruh kabatur di perusahaan orang lain kita adalah pekerja dan kita adalah buruh. Siang ini atau siang menjelang sore ini saya mau coba jalan-jalan lagi ya. Ini dari rumah barusan ke kantor, mau ke arah kantor. Jadi sambil coba bagaimana kembali lagi ngomongin DJI Mic Mini. DJI Mic Mini kita pakai lagi di HP Android saya Poco X5 Pro 5G. Oke. Nih tadi sih bagus cuma sekarang kelihatannya udah mulai agak mendung tuh di barat. Bisa Rosalia pindah tuh double deck, keren. Jadi karena ini tanggal merah ya, mungkin jadi banyak juga nih rame nih ya. Welcome Mei, selamat datang bulan Mei. Semoga bulan ini menjadi lebih baik ya dari bulan-bulan sebelumnya, dan selalu diberikan keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Asih. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Gimana teman-teman hasil kemarin? Saya lupa ya video kemarin itu yang waktu kita ngecek DJI Mic Mini ya dengan receiver di HP. Itu apa namanya? Settingannya mic saya itu jadi mungkin kedengarannya kayak sebelah ya suaranya ya. Jadi karena mic cuma satu nih, tapi saya lupa tuh kalau nggak salah itu di stereo deh, di setelnya ya, atau di mono. Jadi kedengarannya cuma sebelah begitu bagian di DJI Mic Mini. Ya itu disclaimer aja ya. Nah kalau sekarang saya coba lagi, jadi di DJI Mimo, di DJI Mimo itu setelahnya saya buat ke mono nih. Nanti nggak tahu deh bagus apa enggak hasilnya. Kita coba aja pokoknya semuanya ya. Ini saya ngarah ke kota Bandung ya, ke pusat kota maksudnya. Dari arah kawasan Ujung Berung. Jadi dari rumah seperti ini nih lalu lintasnya. Jadi gimana teman-teman? Kalian para pengguna DJI selama ini gimana? Apakah cukup puas? Bukan mau kau mendang-mending gitu ya, tapi maksudnya ya mending mana gitu. Apa kalian cukup puas mulai ya menggunakan apa ya ekosistem dari DJI gitu ya, produk-produk DJI. Apakah itu DJI Action Cam, apakah itu DJI drone mungkin, DJI drone ya, atau DJI mic-nya sendiri gitu. Baik mic mini atau mic biasa ataupun mic 2, DJI Mic 2 gitu. Gimana rasanya? Cerita-cerita lah. Maksudnya berbagilah kelebihannya apa, gabung di ekosistem DJI ini ya. Mau action cam-nya, mau drone-nya, atau mungkin mic-nya gitu. Kalau saya sih dulu sebetulnya lebih kenal DJI itu ya waktu dulu banget gitu. Saya lebih mengenal DJI itu adalah produsen yang main di drone ya. DJI itu drone dulu saya taunya, belum tahu di DJI itu ada action cam gitu. Dulu yang saya kenal gitu ya. DJI itu drone gitu, bukan action cam. Tapi karena dulu action cam tuh yang saya tahu cuma GoPro doang gitu. Tapi ternyata
DJI Action ini juga dia main di action cam, bahkan memproduksi mic wirelessnya ya. Yang pastilah mic kondensor dan lain-lain juga ada, banyak diproduksi sama mereka ini. Cuma kalau untuk di ekosistem ini gitu ya, drone ataupun action cam, mereka juga menyiapkan mic yang luar biasa gitu ya. Ya seiring perkembangan zaman ya terus-terusan. Bahkan saya informasinya nih, kabarnya untuk action cam sendiri nih, untuk action camnya dari DJI, saya dengar nggak lama lagi mereka mau mengeluarkan produk terbarunya ya dari Osmo Action, yaitu di DJI seri 6 ya, DJI Osmo Action 6 Pro. Nah itu ya nggak tahu sih, saya coba cari-cari tahu tentang produk yang satu ini, apa kelebihannya dari DJI DJI Action Cam yang 5. Nah kelebihannya apa, itu peningkatannya apa gitu maksudnya. Yang saya dengar sekilas sih sensornya tetap ya dipertahankan ya, sensor CMOS itu 1,33 inci. Terus baterai mungkin kayaknya ada peningkatan deh baterai itu. Tapi kayaknya yang di DJI 5 aja dengan opsi 2 pilihannya baterai ya, baik baterai standar maupun ekstrim baterai. Nah kalau kalian punya yang combo itu kan pasti dikasihnya ekstrim baterai ya, yang 1900 sekian mAh maksud saya. Nah itu udah cukup gitu, udah cukup besar kapasitasnya gitu kan. Nah kabarnya yang di sini mau ditambah, tapi nggak tahu juga sih. Menurut kalian apa sih yang apa namanya yang perlu ditingkatkan di DJI seri 6-nya ini dari action cam-nya DJI? Kayaknya low light ya. Nah memang itu yang saya dengar gitu informasinya, bahwa ada peningkatan di tangkapan video ataupun foto di cahaya yang kurang gitu, atau dia mau naikin low light, karena kan kompetitornya kita tahu ya, kayak Insta360S Pro 2 itu ya saya akuin lah itu oke gitu, low lightnya oke. Mungkin paling oke ya kalau untuk urusan low light di antara DJI, GoPro gitu di kelasnya gitu ya. Nah kayaknya DJI juga mau meningkatkan itu gitu di seri terbaru mereka di action cam, yaitu DJI Osmo Action 6. Nah kapan sih ini keluarnya? Nah, saya belum tahu, memang jelas memang tahun 2025 ini gitu. Apakah udah dikeluarkan atau belum saya belum tahu, dan saya cuma cari tahu. Dan harganya kayaknya mungkin nggak beda-beda jauh lah, mungkin agak lebih mahal sedikit dari DJI Action 5 ya. Yang kita tahu, kalau di Indonesia saya tahu lah ini banyak sekali produk-produk dari mereka ini, aduh kadang-kadang goib gitu. Itu yang saya dengar ya. Terus gimana, ada peningkatan lainnya nggak selain di ekosistem ini gitu, selain tadi mengeluarkan produk DJI 6 ya rencananya? Bagaimana dengan mic-nya? Oh kalau mic kayaknya saya belum dengar ya. Cuma kalau untuk saya mic wireless atau ya lavalier mic yang disiapkan oleh DJI saat ini, kayak DJI Mic Mini yang saya pakai ini ya, terus DJI mic pertama ataupun mic yang DJI Mic 2 itu udah oke banget lah. Oke banget, itu udah nggak perlu dibantah deh gitu, sulit dibantah, itu bagus, itu udah cukup kalau menurut saya. Karena itu ya tergantung ini ya, tergantung selera aja. Cuma untuk produk mic ini saya rasa udah cukup lah, meskipun saya nggak pakai yang DJI aja gitu, kayak mic lavalier atau mic wireless ini kan saya juga bukan hanya DJI aja yang saya pakai ya, tapi juga saya punya HoloLens gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang punya cerita tentang produk dari DJI ini, mau action cam, mau
drone gitu ya, termasuk mic-nya, bisa berbagilah cerita. Karena mungkin banyak teman-teman kita yang di luar yang belum punya dan berencana mau beli produk-produk itu ya, apakah itu mic, apakah itu action cam-nya, butuh juga masukan mungkin dari teman-teman gitu. Jadi misalnya ada yang nanya nih, Bang, gimana nih, saya mau pengen beli action cam nih, apa yang bisa 4K atau 5K, bagaimana nih, atau budgetnya sebetulnya nggak banyak amat, misalnya kan. Nah, itu ada opsi untuk pilihan itu apa, misalnya, Bang, tapi masuk nih katanya untuk seri-seri terbarunya nih, tapi mending mana nih, kan ada ya mending ya. Sekali lagi, saya bukan mau apa-apa gitu, karena itu mah tergantung selera sih. Selera kalian maunya apa. Cuma di antara 3 pilihan action cam yang memang udah dikenal di Indonesia gitu ya, memang 3 branded yang terkenalnya gitu, yang kualitasnya sudah diuji gitu. Pertama mungkin GoPro ya, produk dari GoPro udah jelas itu. Ada kelebihan kekurangannya. Nggak tahu kalau serial yang terbarunya sekarang ada apa enggak, teman. GoPro 13 Hero aja itu kan low lightnya masih kalah jauh dengan 2 produk kompetitornya ya, baik DJI maupun Insta. Nah gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang punya cerita tentang produk-produk tadi, baik itu mau teman-teman yang punya GoPro Hero 13 atau punya DJI aja lah ya, DJI Action Cam Osmo Action yang 5, atau mungkin yang punya Insta 360 S Pro 2 ataupun yang S Pro biasa itu, bisa cerita lah, kasih tahu gimana gitu. Nah, kalau misalnya Insta 360 X itu udah jelas ya, mereka mah habitatnya tersendiri ya. Jadi nggak fair juga sih kalau misalnya dibandingin sama action cam yang lain gitu. Kalau saya pribadi ditanya, Bang, emang kalau lu pakainya apa, Bang? Dulu saya adalah pengguna GoPro ya. Bahkan sebelumnya saya punya, karena memang budget yang ada cuma itu gitu ya. Bahkan saya dulu pernah pakai produk ini ya, Bipro. Sejuta action cam, sejuta umat gitu ya, Bipro. Dulu tuh yang harganya sekitar 1.300.000 atau 1.500.000-an gitu ya. Saya dulu pernah pakai itu, tapi ya memang ya namanya juga apa ya, bukan murahan maksud saya ya, memang budget segitu ya, kapasitasnya ya segitu gitu. Saya nggak puas tuh, karena meskipun Bipro ini juga punya apa namanya, AIS ya, Electronic Image Stabilizer. Apa sih, gimana bahasanya? Electronic Image Stabilization ya, Stabilization. Nah itulah AIS. Tapi gimbal yang terpasang di action cam itu nggak jauh gitu ya dibandingkan dengan produk action cam kayak apa namanya tadi, kayak ini, kayak GoPro, DJI maupun Insta 360. Nah itu akhirnya saya pakai itu waktu itu kurang lebih 2 tahunan ya. Saya jual lagi aja lah gitu. Saya beli akhirnya pakai GoPro 9 waktu itu ya, GoPro 9 Black. Nah itu udah mulai, oh ini perbedaannya jauh melamelu kalau kata orang Sunda bilang. Jauh bumi dengan langit. Dari situlah gitu. Nah terus kenapa tiba-tiba jadi bergeser ke DJI, Bang? Nah ini ceritanya lain lagi gitu. Kalau menurut saya ya, sekali lagi ini silakanlah teman-teman beropini, berpandangan berbeda, nggak masalah. Ini mah cuma menurut saya aja sih. Waktu pakai GoPro Hero 9 Black
Malasnya apa coba dari GoPro ini? Itu butuh durasi baterainya itu. Durasi baterai nih ya. Masa kerja baterainya bentaran banget. Paling cuma 1 jam paling maksimal ya. Itu pun di 1080. Misalnya kalau kita naikin ke resolusi yang lebih tinggi ya 4K, itu malah dia makin berkurang lagi gitu. Tapi logis sih gitu ya. Nah jadi malasnya saya tuh sebetulnya itu gitu. Jadi kalau sekali jalan nih teman-teman, kali jalan nih ya, kita mau touring lah anggapnya, jalan jarak jauh nih, lebih dari 300 kilo, 400 kilo gitu lah. Misalnya dari Bandung ke Jogja nih, itu paling nggak saya harus bawa baterai 3, bayangin aja, baterai Asian Cam 3 untuk GoPro itu. Kan gila. Ya meskipun fine-fine aja ya, karena saya juga pakai itu juga 2 tahunan. Cuma ya itu repotnya, ribet banget gitu, buka dulu casing itu ini, nah kayak gitulah kurang lebih. Jadi malasnya saya di situ. Akhirnya ya udahlah, saya jual aja dah gitu kan, saya ganti. Nah terus waktu habis dari GoPro, kenapa nggak pakai Insta bang gitu? Pada saat saya pakai GoPro, kan saya juga pakai Insta, tapi Instanya yang X3 ya. Nah malesnya lagi Insta nih ya, mudah-mudahan ini Insta juga bisa memperbaiki ya ke depan. Satu, pakai Insta tuh prosesnya ribet loh, pindahin file itu. Kalau misalnya kualitas videonya oke lah gitu ya, nggak ini, dan mereka iniin apa terus melakukan perbaikan. Kayak Insta X3 itu kan punya layar LCD yang lebih lebar dari X2 gitu. Kalau yang lain-lainnya mungkin relatif nggak terlalu beda jauh lah ya antara X2 dan X3. Bahkan sekarang udah ngeluarin produk terbarunya X5 gitu ya. Males ya apa ya gitu, mindahin atau transfer filenya. Jadi kita tuh nggak bisa gitu kalau apa. Jadi harus ada proses gitu. Harus ada proses transfer filenya itu. Dari Instanya aja gini. Kecuali kalau ya sama aja sih sebetulnya ya. Kalau pakai apa namanya adapter quick transfer gitu ya, ada macam ini instan dia punya gitu ya, untuk mindahin langsung secara cepat gitu ya file ke, tapi nanti harus pindahin lagi. Jadi ada proses, 2 kali proses itulah intinya gini. Dari kamera Instanya sendiri, kita setelah ngambil gambar terus kita download dulu tuh. Nah setelah di download baru kita nanti transfer lagi ke HP ya. Ini kan prosesnya susah ya, ribet banget. Sementara pengen sebenarnya pengen cepet-cepet mindahin transfer supaya bisa diupload lah apa gitu ya, disampaikan ke yang mau pada lihat hasilnya kayak gimana. Nah gitulah kurang lebih. Nah itu aduh lumayan itu. Tapi bukan berarti, sekali lagi bukan berarti saya melepaskan Insta 360 X3 atau X4 atau X5 ya sekarang ya, yang sedang keluar nih, baru keluar X5. Nah saya cukup puas dengan cara mereka, hasilnya gitu. Kan kamera panoramik ya pasti adalah gitu. Wah, jadi bisa berputar 360 derajat dan lain sebagainya. Hanya itu aja sih proses pemindahan filenya aja, transfer filenya aja yang ribet banget gitu. Jadi Insta emang idealnya dipakai untuk, bukan untuk yang segera di ini gitu. Dia nyantai gitu, untuk nyantai, bukan untuk yang segera diupload atau gimana gitu. Nah, nggak tahu tuh kalau Insta S Pro juga apakah sama seperti itu, saya nggak tahu. Nah ini makanya teman-teman siapa tahu ada yang pakai Insta S Pro 2 atau S Pro gitu ya, apakah proses pemindahan transfernya sama dengan Insta X ya, seri X, S2, X3, X4, X5 atau enggak gitu.
Itu yang perlu diceritain juga gitu teman-teman. Macet tuh, udah kereta lewat gitu teman-teman. Bukan kekurangan kali ya, saya yang nggak suka dari Insta itu kayak begitu gitu. Cuma itu doang. Kalau yang lain-lainnya yang menyangkut teknis ya, kayak apa pemilihan bit warna dan lain-lain gitu ya. Ya mereka udah memang menyiapkan untuk Action Cam. Nah terus gimana dengan DJI? Nah ini yang saya suka dari DJI. Kalau tadi kita ngomongin tentang Insta yang belibet banget gitu, mau mindahin transfer, kok mau mindahin transfer? Ya mau mindahin file dari Action Cam ke HP kita gitu ya. Nah kalau DJI itu nggak perlu belibet, tinggal di download doang, transfer aja udah. Jadi nggak perlu ini itu gitu. Ya memang syaratnya tetap ya ada, kita harus punya aplikasi DJI Mimo-nya gitu. Karena kayaknya semua Action Cam itu harus pakai aplikasi pihak di Android gitu ya. Kalau Insta dengan aplikasi Instanya, kemudian DJI pakai DJI Mimo, bahkan Bipro sekalipun juga harus ada aplikasinya gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Nah dari DJI ini cepat sekali proses transfer filenya, sehingga ketika kita jalan, kita ngambil beberapa footage atau video, hanya berselang mungkin nggak nyampe 5 menit lah, itu video itu bisa kita upload langsung gitu di media sosial kita. Begitu teman-teman. Itulah yang saya suka dari DJI. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang sensor CMOS-nya cukup besar ya, 1,33 itu cukup besar gitu. Jadi rapet sekali gitu kelihatan gitu, maksudnya si hasil gambarnya baik foto ataupun videonya itu dapat semua gitu, mulai dari kualitas warnanya, terus juga detail-detailnya gitu ya, dapat semua. Kayak begitulah kira-kira. Terus kenapa sekarang nggak dipakai bang? Ada lah, ini kan cuma di dalam kota doang gitu. Kalau misalnya kita keluar kota baru pakai itu. Ini pakai HP aja cukup gitu. Ini dia coba. Itu teman-teman ya. Nah terserah sih. Yang jelas dari ketiganya juga punya kelebihan sama kekurangan. GoPro jelas lah, dia kan main lama di ini Action Cam, main lama di Action Cam gitu ya, GoPro itu. Meskipun ya kalau dibandingkan dengan harga di antara ketiganya gitu, baik Insta, DJI maupun GoPro, ya memang yang paling nggak masuk akal pada saat ini atau sebelumnya gitu ya, GoPro. Karena GoPro aduh mahal-mahal banget. Untuk GoPro 13 aja dengan spesifikasi yang seperti itu gitu ya, teman-teman mungkin udah tahu. Karena awal keluar dia sampai berapa juta tuh, 12 atau berapa, saya lupa lagi, 12 juta atau 13 juta gitu kan, nggak masuk akal gitu maksudnya, dibandingkan dengan dua yang tadi. Bayangin Insta 360S Pro dan DJI Osmo Action 5 itu rata-rata harganya ya di paketan lah ya, kita anggap yang standar aja bukan yang kombonya, itu rata-rata kan di bawah 8 juta itu harganya, atau paling enggak paling maksimal 8 juta lah gitu. Bandingin dengan GoPro 13 yang harganya segitu kan jauh sekali itu. Dengan sisanya, duit sisanya itu ya, kalau misalnya kita beli GoPro terus kita beli dipakai, kita beli DJI aja anggap, itu duit sisanya kan bisa buat beli mic. Ya nggak sih? Mic wireless mini kan, ini DJI mic ini kan harganya masih ke cover tuh, masih sisa pembelian itu 1.200.000 ya nggak? Untuk yang 1 TX nih. 1 TX 1 RX, apalagi cuma TX nya doang gitu kan, cuma kita belinya atau doang 600 ribuan atau 700 itu kan.
Atau bahkan beli yang 2 mic sekaligus itu masih ke cover tuh dari sisa itu. Gitu teman-teman. Aduh. Tapi apapun ya yang jelas tiga. Terus kayak gimana bang sarannya? Pakai yang mana nih gitu? Ya yang jelas saya bilang tadi gitu. Kalau saya sekarang mungkin saat ini saya lebih nyaman pakai DJI, meskipun ya ada sih beberapa catatan-catatannya gitu ya. Tapi yang jelas secara umum saya lebih pakai DJI. Kenapa? Karena alasan tadi. Kalau misalnya Insta 360 proses pemindahan filenya itu atau transfer filenya itu nggak belibet atau sesimpel DJI, mungkin Insta juga jadi pilihan yang sulit ditolak gitu kalau buat saya gitu. Itu dan yang jelas mungkin GoPro sekarang udah di skip nih mas saya nih gitu. Atau gini lah, bukan udah di skip gitu ya, belagu amat sih. Jadi gini, kalau misalnya saya punya seandainya nih ya, punya 2 kamera yang dipakai gitu, yang dipakai mas saya ini. Yang pertama mungkin DJI Osmo Action itu menjadi opsi pertama atau kamera utama yang saya pakai, dan itu wajib hukumnya gitu ceritanya. Nah yang kedua, antara Insta 360 tadi dengan GoPro, mungkin saya akan memilih opsi Insta 360 gitu, baik itu yang S Pro ataupun S Pro 2 gitu. Nah kecuali yang Insta 360X ya, tipe X, X3, X4, X5 ya itu lain lah, jangan dibahas gitu ya. Karena itu peruntukannya khusus. Nah, jadi kalau harus punya 2 kamera action cam di saat yang bersamaan gitu ya. Dari 3 tadi pasti itu. Saya pasti ambilnya yang pertama, kamera utamanya adalah jadi yang diisi sama apa? Ya pokoknya itulah, kamera utamanya adalah DJI Osmo Action 5 ataupun nanti yang kalau udah keluar yang terbaru misalnya yang Action 6. Nah itulah gitu yang pertama. Nah yang keduanya saya nggak mungkin ngambil GoPro, agak sulit gitu, pasti saya milihnya Insta gitu, kecuali harganya lebih murah banget gitu. Saya masih ngambil. Itu teman-teman. Dan mic pasti udah pilihannya ditetapkan gitu ya, mic tadi DJI mic ataupun HoloLens HoloLens lah, mic dari HoloLens, baik Lark M2 ataupun yang terbaru sekarang dia ngeluarin Lark M3 gitu yang ada klipnya ya. Itu udah oke, fix udah, itu mah nggak usah dibantah gitu. 2 mic ini udah saya pasti cocok gitu. Itu teman-teman mungkin ya obrolan kita di hari ini, di siang ini. Ini saya udah masuk ke kawasan Jalan Asia Afrika, bentar lagi nyampe ke kantor ya teman-teman. Ini malam libur dan sepertinya memang weekend ya, karena besok siapa tahu ada yang ngambil cuti. Jadi besok Sabtu kan pasti libur lagi tuh, kayaknya banyak yang ngambil cuti. Tapi kayaknya itu dulu lah sementara ya ininya, videonya untuk kali ini. Makasih buat teman-teman yang selalu masih mau nonton, mendengarkan. Mohon maaf kalau ada misalnya kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah memaafkan saya, semoga teman-teman juga memaafkan saya, dan mudah-mudahan teman-teman juga diberikan kesehatan tentu saja ya, semua keluarganya bahagia, banyak rezeki, lancar rezekinya, amin, rezeki halal ya teman-teman ya, amin, Allahumma amin. Dan jangan lupa terus konten terus gitu, buat having fun. Dan memang kalau misalnya informasi ini bermanfaat, hatur nuhun sekali.
mengucapkan hatur thank you sekali gitu kalau memang informasi ini bermanfaat gitu. Makasih, itu aja mungkin ya. Ini kita udah mulai hijau nih. Setelah lampu merah ini udah nyampe kantor. Jadi saya mau tutup aja videonya di sini gitu ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Buruh.